Anak usia 17 tahun tapi sudah berpenghasilan 16 juta per bulan dengan memanfaatkan ChatGPT. Video ini akan membuka paradigma teman-teman tentang menghasilkan uang secara online di era digital. Jika bocah umur 17 tahun saja bisa, kita sebagai orang dewasa harusnya lebih bisa. Tapi mas, saya kan gaptek, saya juga nggak paham IT. Oke, saya akan tunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Di sini ada sebuah artikel yang mana seorang kuli panggul bisa menghasilkan dolar. Kemudian ada lagi tukang angon bebek bisa berpenghasilan 100 juta per bulan. Saya juga sempat menonton wawancara beliau ini dan memang, mohon maaf, beliau basicnya cuma lulusan SD. Tapi beliau-beliau ini bisa dan pekerjaannya itu berkaitan dengan internet. Sekarang semua informasi bisa didapat dengan sangat mudah teman-teman. Mau belajar skill baru, mau belajar tentang ilmu baru, semua tersedia di internet. Baik di YouTube, Google, maupun platform sosial media lainnya. Salah satunya, teman-teman bisa belajar dari channel Ternak Dana ini. Untuk bisa sukses di era digital seperti sekarang ini, pertanyaannya cuma satu, mau atau tidak, itu saja. Dan di video kali ini, saya akan share sebuah metode menghasilkan uang yang dilakukan seorang bocah berusia 17 tahun hingga berhasil mendapatkan 16 juta per bulan. Dan tentunya, apa yang saya share ini bisa teman-teman tiru dan praktekkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ternak Dana. Channel yang berbagi cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasil yang realistis. Bagi teman-teman yang sudah bisa mulai menghasilkan dari mempraktekkan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Di video kali ini, saya akan share cara mendapatkan uang dari internet menggunakan sebuah metode yang sudah terbukti berhasil dipraktekkan oleh seorang anak kampung berusia 17 tahun asal India. Sekedar informasi, untuk mempraktekkan tutorial ini, teman-teman bisa menggunakan HP maupun komputer. Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai tanpa di-skip-skip ya, karena selalu ada penjelasan penting di step-stepnya, supaya teman-teman itu benar-benar paham dan bisa menghasilkan. Oke, pertama saya akan bahas tentang skema mendapatkan uangnya. Jadi, anak asal India ini berprofesi sebagai konten kreator dan dia menggunakan YouTube sebagai platformnya. Nama channelnya adalah CDR Motivation. Channelnya ini sudah mendapatkan 143.000 subscriber. Kemudian kita lihat videonya di bagian yang populer ini ya. Teman-teman bisa lihat views-nya itu banyak banget teman-teman. Ada yang 20 juta, 13 juta, 9 juta, 9 juta, 5 juta. Kemudian ada lagi yang 4 juta dan seterusnya. Oke, sekarang kita cek di bagian tentang teman-teman. Channel ini pertama kali dibuat itu pada tanggal 16 Juni 2022. Artinya, usia channel ini masih belum genap 1 tahun. Hebat ya teman-teman, belum 1 tahun tapi sudah bisa mendapatkan 143.000 subscriber. Kemudian, dia juga menuliskan deskripsi singkat. Hello YouTube user, myself Mayang. I'm from India, I'm a video creator, age 17. Jadi dia itu berasal dari India dan usianya masih 17 tahun. Kemudian di bawahnya lagi, di sini juga menuliskan perjalanan subscribernya teman-teman. Mulai dari 0 subscriber sampai 143.000 subscriber. Untuk mendapatkan 10 subscriber, dia membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari, tanggal 16 sampai 28. Kemudian untuk mendapatkan 1000 subscriber, dia membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, dari 0 ke 1000. Dan kurang dari setahun, ini dia sudah bisa mendapatkan 100.000 subscriber lebih. Jadi, dia mendaftarkan monetisasi channelnya itu ketika channelnya usia 2 bulan, teman-teman. Mulai dari 16 Juni sampai 26 Agustus. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok bisa secepat itu ya mendapatkan banyak subscriber? Jadi gini, di sini semua video yang diupload itu adalah video short, tidak ada video panjang. Nah, channel dengan video-video short seperti ini, itu memang lebih mudah untuk mendapatkan subscriber teman-teman. Karena video-video short itu lebih mudah mendapatkan view dibandingkan video panjang. Itulah kenapa saya seringkali menyarankan kepada teman-teman untuk membuat konten video short jika ingin cepat mendapatkan hasil. Sebenarnya boleh saja membuat video panjang, akan tetapi itu menguras banyak waktu dan menguras banyak tenaga teman-teman. Dan tren saat ini, audiens saat ini itu memang lebih menyukai konten yang dikemas dalam video pendek daripada konten yang dikemas dalam video panjang. Kemudian saran saya, jika teman-teman sudah memulai, jangan mudah berhenti. Baru mulai 1 bulan, tapi views nggak naik-naik, subscriber nggak bertambah, lalu teman-teman sudah berputus asa. Jangan teman-teman. Kalau misalkan views nggak naik, subscriber nggak bertambah, cari tahu apa penyebabnya. Apa yang perlu diperbaiki dari video kita. Apa yang perlu diperbaiki dari konsepnya. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Kontennya tentang apa sih? Seperti nama channelnya, konten-konten di channel ini itu membahas seputar motivasi. Yang semua videonya dikemas dalam video shorts. Coba kita play salah satu videonya ya. Video yang viewsnya paling banyak. Yang 20 juta views ini. Kita klik saja.
Jadi dia ini dalam kontennya itu mengutip kata-kata bijak dari public figure, bisa dari artis, atlet, dan tokoh publik lainnya. Ini juga bisa menjadi catatan buat teman-teman. Jadi, dalam membuat quote atau kata-kata bijak seperti ini, teman-teman sebaiknya menggunakan kutipan kata-kata bijak dari public figure. Jangan membuat sendiri. Karena kalau kita membuat kata-kata bijak sendiri, itu kurang mendapatkan trust dari penonton. Antusiasnya itu kurang gitu ya, kalau kita membuat kata motivasi hasil buatan kita sendiri. Kemudian, dari mana mendapatkan kata-kata bijaknya? Bagaimana proses pembuatan videonya? Nanti akan saya bahas satu persatu, teman-teman. Dan kabar baiknya, konten-konten motivasi seperti ini itu termasuk konten evergreen. Artinya, pencarinya akan selalu banyak, sepanjang masa. Karena pada dasarnya, setiap orang itu pengen sukses, teman-teman. Pengen dirinya berkembang, pengen dirinya bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu naluri dasar seorang manusia. Itulah kenapa konten-konten motivasi seperti ini itu tidak pernah sepi peminat. Dan yang unik dari channel ini adalah konten-kontennya itu hasil re-upload, teman-teman. Tapi dalam melakukan re-upload itu ada triknya, nggak asal re-upload. Itulah kenapa channel ini bisa didaftarkan monetisasi. Karena video yang diupload itu masih diedit. Jadi sudah tidak sama dengan video aslinya. Selain itu, dia juga memberikan nilai tambah di setiap video-videonya, yaitu kata-kata bijak dari public figure. Nah, re-upload yang seperti ini, itu masih diperbolehkan, teman-teman. Yang tidak diperbolehkan itu jika kita me-re-upload secara mentah-mentah tanpa ada perubahan sama sekali, tanpa ada editing sama sekali. Jadi hanya mengupload video orang lain tanpa memberikan perubahan yang signifikan. Itu yang dilarang oleh YouTube. Re-upload yang diperbolehkan adalah re-upload dalam penggunaan wajar atau fair use. Artinya, kita menggunakan konten orang lain hanya sebagai media pendukung penjelasan kita. Nah, cara pembuatan video yang dilakukan oleh pemilik channel CDR Motivation ini, itu bisa ditiru dan dilakukan oleh siapapun. Nanti akan saya beritahu caranya, teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang menganut aliran anti re-upload. Gimana ya, Mas? Saya itu kalau membuat konten re-upload, itu kurang srek, kurang mantap di hati. Oke, nanti akan saya contohkan juga bagaimana cara membuat konten seperti di channel TDR Motivation ini tanpa re-upload. Jadi kita akan menggunakan video yang tidak mengandung hak cipta. Kita mencari video gratis yang bisa kita gunakan untuk konten video kita. Dan tentunya cara ini merupakan cara legal, teman-teman. Kemudian, apakah konten seperti di channel CDR Motivation ini bisa didaftarkan monetisasi? Saya sudah cek menggunakan skrip khusus dan channel CDR Motivation ini status monetisasinya aktif, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, monetization enable, value true. Artinya channel ini sudah resmi terdaftar sebagai YouTube Partner Program alias sudah monet. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memulai untuk membuat konten sejenis dengan channel ini, teman-teman sudah tidak perlu ragu lagi, tidak perlu was-was lagi, karena sudah ada bukti bahwa channel dengan konsep seperti ini itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang setiap bulannya. Kira-kira berapa sih pendapatan channel ini setiap bulannya? Satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah channel ini itu mentargetkan penonton luar negeri. Dan tentu untuk target penonton luar negeri, RPM-nya itu lebih besar dibandingkan target penonton Indonesia. Dari mana saya tahu kalau channel ini mentargetkan penonton luar negeri? Bisa dilihat dari bahasa video yang digunakan, teman-teman. Yang ada dalam videonya ini ya, seperti top 3 hottest girls, kemudian practice self-assured, dan judulnya ini juga menggunakan bahasa Inggris. Artinya channel ini mentargetkan penonton yang berbahasa Inggris. Untuk video short, rata-rata RPM-nya dengan target penonton luar negeri itu antara 500 sampai dengan Rp1.000. Kalau untuk rata-rata RPM target penonton Indonesia itu antara 100 sampai Rp300. Jadi perbedaannya cukup besar, teman-teman. Nah, untuk mengetahui pendapatan sebuah channel, pertama kita harus mengetahui jumlah views-nya. Untuk mengetahui jumlah views-nya, kita bisa melihatnya di situs Social Blade. Nah, di sini ya, ini saya sudah buka channel CDR Motivation di situs Social Blade. Langsung scroll ke bawah. Nah, di sini akan langsung tertera, teman-teman. Ada rata-rata views harian, mingguan, dan bulanan. Untuk views bulanannya, channel ini mendapatkan 18 juta views. Oke, sekarang coba kita kalkulasi ya, berapa estimasi pendapatan channel ini. Views-nya 18 juta, kemudian kita kalikan nilai RPM-nya. Anggap saja RPM-nya 1000 ya. Kita kalikan 1000, kemudian kita bagi 1000. 18 juta, teman-teman. Jadi untuk menghitung pendapatan itu rumusnya adalah jumlah views dikali nilai RPM dibagi 1000. Dan hasilnya 18 juta rupiah. Jadi naik turun, teman-teman ya. Ketika saya pantau, channel ini itu pendapatannya antara 16 juta sampai 18 juta. Ada bulan-bulan yang menurun, ada bulan-bulan yang pendapatannya itu tinggi. Jadi pendapatan dari YouTube itu fluktuatif, teman-teman, tidak menetap. Jika teman-teman ingin mengetahui pendapatan hariannya, ya tinggal kalkulasikan saja, rumusnya sama. Views hariannya ini 600.000 ya. Kita kalikan nilai RPM-nya, anggap saja 1000, kemudian kita bagi 1000. Pendapatan harian channel CDR Motivation ini kurang lebih Rp600.000, teman-teman. Seorang anak usianya baru 17 tahun bisa menghasilkan 16-18 juta per bulan. Sangat luar biasa, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya ya, yaitu membuat konten video motivasi seperti di channel CDR Motivation.
Untuk pembuatan videonya, itu ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu menyiapkan quote atau kata-kata bijaknya. Kemudian yang kedua, mencari video untuk digunakan sebagai background atau latar belakang. Dan yang ketiga yaitu proses editing. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mencari quote atau kata-kata bijaknya. Untuk mempermudah dalam mencari kata-kata bijak, kita bisa menggunakan ChatGPT, teman-teman. Caranya, ketikkan ChatGPT seperti ini di Google, kemudian pilih yang paling atas, yang openai.com ini. Nanti tampilannya seperti ini, langsung saja klik Try ChatGPT. Jika teman-teman belum punya akun, silahkan membuat akun terlebih dahulu. Dan setelah login, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, dengan menggunakan ChatGPT ini, kita tidak perlu memikirkan untuk pembuatan quote-nya, teman-teman. Jadi, ChatGPT inilah yang akan mengerjakannya. Di sini, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita harus menggunakan perintah dalam bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang kurang paham bahasa Inggris, bisa menggunakan Google Translate ya. Jadi, tulis dulu bahasanya dalam bahasa Indonesia, buka Google Translate seperti ini, kemudian kita ketikkan versi bahasa Indonesianya dulu. Contohnya, Presiden terbaik sepanjang masa. Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini, the best president of all time. Kita copy saja, kemudian kita paste di ChatGPT. Seperti ini, kemudian enter saja. Nah, maka ChatGPT ini akan memberikan atau memberitahu siapa presiden terbaik sepanjang masa dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai ya. Jadi ini panjang banget. Nah, udah selesai. Jadi di sini ChatGPT memberitahu bahwa presiden terbaik sepanjang masa yaitu George Washington, kemudian Abraham Lincoln. Kita copy saja ya. Kita copy. Kemudian kita salin ke Notepad seperti ini. Kemudian ada lagi Abraham Lincoln. Ini kita copy juga seperti ini dan kita pindahkan ke Notepad, teman-teman. Kemudian ada lagi Franklin D. Roosevelt. Ini kita copy semuanya, teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke Notepad. Jadi dari daftar-daftar ini, kita bisa membuat quote untuk masing-masing nama. Misalkan quote George Washington, quote Abraham Lincoln, dan seterusnya. Caranya, kita kembali lagi ke Google Translate. Misalkan kita ingin mencari quote tentang George Washington ya. Kita copy seperti ini. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja quote terbaik dari George Washington. The best quote of George Washington. Kita copy saja. Kemudian kita kembali ke ChatGPT. Nah, kita pastekan di send a message ini, teman-teman. Paste, enter. Maka dia akan memproses, teman-teman. Nah, ini ya. Ada banyak sekali quote dari George Washington yang bisa kita jadikan konten. Seperti di channel CDR Motivation tadi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kata-kata bijak inilah yang bisa kita jadikan quote, teman-teman. Kita tinggal copy saja seperti ini. Semuanya ya, kita copy. Kemudian kita simpan ke Notepad lagi. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali quote-nya. Jika teman-teman ingin mendapatkan kata-kata bijak dari aktor atau dari penyanyi, itu caranya sama. Pertama, ketikkan dulu di Google Translate ya, menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya penyanyi legendaris dunia. Tulis saja seperti ini. Tulis dunia, seperti ini. What legendary singer. Kemudian dari versi bahasa Inggrisnya ini, kita tinggal pastekan ke ChatGPT sini. Maka nanti ChatGPT akan memberitahu kita siapa sih penyanyi legendaris di dunia. Gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah paham bahasa Inggris, tidak perlu menggunakan Google Translate, nggak apa-apa, langsung ketikkan saja di sini. Nanti ChatGPT akan langsung menjawab. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, loh mas, bikin quote seperti ini kenapa nggak nyari di Google aja? Kok harus menggunakan ChatGPT? Begini, kalau kita nyari di Google, itu prosesnya ribet teman-teman. Belum lagi banyak iklan yang mengganggu. Kalau di ChatGPT, kita tinggal ketikkan perintahnya saja, maka dia akan langsung memunculkan jawabannya tanpa ada iklan dan tanpa ada kalimat-kalimat yang tidak kita perlukan. Jadi pada intinya, ChatGPT ini memberikan jawaban langsung pada intinya. Dan ini membuat pekerjaan kita lebih efektif. Oke, sampai pada tahap ini kita sudah memiliki kumpulan quote atau kata-kata bijak dari public figure. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mencari background video. Untuk mencari background video, teman-teman bisa menggunakan situs Pexels, alamatnya di pexels.com seperti ini. Dan juga bisa mencarinya di situs Pixabay, alamatnya di pixabay.com. Misalnya teman-teman ingin mencari video motivasi. Oke, akan saya contohkan ya. Di sini, pertama kita ganti dulu yang video. Kemudian kita ketikkan kata kuncinya, misalnya motivation. Nah, maka nanti akan ada banyak sekali video-video tentang motivasi teman-teman yang bisa kita download untuk kita jadikan konten. Nah, ini ya, ada banyak sekali. Kemudian teman-teman tinggal download saja. Gratis di sini teman-teman. Untuk di situs Pexel caranya juga sama. Jadi di sini kita juga bisa mendapatkan video secara gratis. Jadi kita ketikkan saja kata kuncinya sama seperti yang tadi ya, motivation, kemudian kita enter. Nah, maka nanti di sini akan ada banyak sekali video, ada 1200 video yang bisa kita download teman-teman. Nah, ini ya. Nanti tinggal download saja untuk kita lanjutkan ke proses editing. Setelah kita menyiapkan quote-nya, kita sudah mempunyai video background-nya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu proses editing. Untuk proses editing ini, teman-teman bebas mau menggunakan software atau aplikasi apa saja ya. Yang penting bisa untuk mengedit video. Akan tetapi, untuk proses editing di sini, saya akan mencontohkan menggunakan Canva.
Sebagai informasi saja, untuk mengoperasikan Canva itu bisa menggunakan komputer maupun HP. Tapi di sini saya contohkan menggunakan komputer, teman-teman. Langsung saja ketikkan canva.com seperti ini. Nah, maka nanti tampilannya kan seperti ini. Jadi di Canva ini ada dua versi. Yang pertama versi gratis, yang kedua versi berbayar. Nah, untuk yang versi gratis ini fiturnya terbatas, tapi masih bisa digunakan. Kenapa saya suka menggunakan Canva? Karena untuk mencari foto, gambar, video footage itu mudah banget dan disediakan banyak sekali, terutama yang versi Pro ya, yang versi berbayar. Dan untuk mencari video background, kita juga bisa mencarinya langsung dari Canva, tanpa perlu mencarinya dari situs lain. Inilah yang saya sukai dari Canva, teman-teman, karena bisa menghemat banyak waktu. Oke, kita langsung praktek membuat videonya ya. Sebenarnya untuk membuat videonya ini mudah banget dan saya yakin teman-teman pasti bisa karena di sini kita hanya perlu menggabungkan antara video dan menambah teks sesederhana itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai pelengkap materi di sini akan tetap saya jelaskan. Jadi di sini saya akan membuat video short tegak berdiri, portrait dengan durasi tidak lebih dari 1 menit. Caranya dari halaman Canva ini teman-teman pilih yang video, kemudian pilih yang video seluler. Nah seperti ini tampilannya teman-teman. Pertama kita cari video backgroundnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengimport atau mengupload dari video yang sudah didownload dari Pexels maupun dari Pixabay tadi ya. Bisa juga mencari langsung di situs Canva. Untuk mencari video background, teman-teman scroll ke bawah di menu sebelah kiri ini ya, scroll ke bawah, kemudian pilih video. Nah, selanjutnya di sini ketikkan saja misalkan kita ingin membuat video motivasi, ketikkan saja motivation, kemudian enter. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman. Misalkan video yang ini ya, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya sampai menutupi semua backgroundnya ini. Kita tinggal geser-geser seperti ini ya. Nah, ini untuk satu video durasinya 14 detik. Sedangkan kita maksimalnya itu 1 menit ya. Kita bisa sisipkan video yang lain. Kita bisa tambah slide di sini. Kemudian kita cari video yang lain. Misalnya video yang ini ya. Kita tambahkan saja. Kemudian kita tinggal geser seperti ini. Kita paskan ya objeknya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah seperti ini. Jadi di sini durasinya 21 detik. Yang pertama tadi 14 detik. Selanjutnya kita tinggal tambahkan teks ke videonya ini. Teksnya menggunakan quote yang tadi sudah kita siapkan. Kita copy saja seperti ini. Nah, kita copy, kemudian kita tambahkan teks di sini teman-teman. Di belah kiri ini ya, tambahkan judul, kemudian kita paste saja. Selanjutnya kita bisa atur ukuran fontnya dan jenis fontnya. Misalkan di sini saya kasih yang terang saja ya, misalkan kolektif ini. Nah, seperti ini, saya paskan dulu, seperti ini, kemudian kita geser-geser. Tinggal diatur-atur aja teman-teman ya, tinggal digeser-geser saja. Nah, seperti ini, kita paskan bagian tengahnya ya, atau ditaruh di bagian bawahnya sini juga boleh, tengah juga boleh, atas juga boleh, bebas. Nah, kita besarkan lagi sampai ukurannya pas ya. Kemudian kita ganti warnanya. Warnanya kita buat putih saja. Untuk desain warna, desain font dan lain sebagainya itu bebas, terserah teman-teman. Yang penting bisa terbaca saja tulisannya. Kita bisa tambah efek juga di sini. Kan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Kemudian warnanya kita ganti kuning, teman-teman. Supaya lebih jelas lagi coba ya. Tulisannya kurang jelas ya. Coba kita cari efek lagi. Tebalannya kita tambahin lagi. Warnanya kita ganti hitam. Nah, seperti ini. Nah, coba kita play sebentar teman-teman ya. Jadinya seperti apa? Nah, jadi ada video background, kemudian kita kasih quote dari public figure. Nah, teman-teman juga bisa animasikan teksnya ini ya. Klik saja seperti ini, kemudian pilih animasikan. Nah, ini nanti ada pilihannya macam-macam teman-teman. Seperti ini, kemudian seperti ini ya, bebas. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan dengan quote yang kedua. Misalkan yang ini aja yang pendek ya. Seperti ini, kita copy. Atau kita bisa mengcopy dari ini ya formatnya. Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini, kita tinggal ganti teksnya saja. Kemudian kita ganti teksnya dengan yang ini. Kita paskan, ya, pas tengah seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini quote yang pertama. Untuk quote yang kedua, kita ganti video. Untuk video short, durasi maksimal 1 menit, teman-teman bisa mengisi sampai 5 quote. Dan untuk desain teksnya ini, desain warnanya, desain animasinya itu terserah teman-teman. Silahkan berkreasi. Jika sudah, kita tinggal simpan videonya dengan cara klik bagikan di sini, kemudian kita klik unduh seperti ini, kemudian klik unduh lagi, maka nanti dia akan tersimpan ke galeri HP kita atau ke komputer kita. Dan untuk video efek yang lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut. Ya, di sana banyak sekali template-template yang keren. Jadi kita tinggal copy paste saja, videonya langsung jadi tanpa memilih efek. Jadi lebih cepat pekerjaannya. Ya, sekali lagi bisa menggunakan CapCut. Cukup mudah ya teman-teman ya untuk edit video seperti ini ya, karena standar banget untuk proses editingnya. Dan satu tips buat teman-teman, jika ingin membuat video seperti ini, jangan lupa untuk memberikan efek pada videonya ya, seperti ini. Kemudian pilih edit video. Nah, kasih filter yang berbeda teman-teman, misalkan yang ini ya, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini juga boleh ya. Supaya apa? Supaya berbeda dengan video aslinya. Karena pengguna Canva ini kan banyak sekali ya.
Siapa tahu orang-orang sudah menggunakan video ini dan kita ternyata juga menggunakan. Maka di situ ada konten yang duplikat. Nah, takutnya YouTube bisa mendeteksi itu. Tapi kalau misalkan kita sudah ganti filter seperti ini, maka skrip video ini itu sudah berubah dan berbeda dengan aslinya. Nah, itu untuk meminimalisir terkena konten berulang ya. Oh ya, sekedar informasi saja. Bagi teman-teman yang bingung membuat channel YouTube itu harus mulai dari mana, teman-teman bisa nonton video-video di channel Solusi Kreator, yang mana ini adalah channel saya juga. Di channel ini, saya fokus membahas seputar YouTube mulai dari nol sampai menghasilkan. Silakan teman-teman subscribe jika memang dirasa perlu. Dan perlu diingat, untuk menghasilkan uang dari internet itu tidak ada yang instan teman-teman. Semua butuh proses, semua butuh konsistensi. Terutama di YouTube ya, yang mana di bulan-bulan pertama mungkin kita tidak akan mendapatkan penghasilan sama sekali. Karena kita masih membangun channel dan menuju proses monetisasi. Jadi untuk bisa merasakan hasil yang kontinu, khususnya dari YouTube, mindset kita harus seperti ini. Membuat konten di YouTube itu sama dengan investasi digital teman-teman. Sama dengan membangun aset digital. Kita bekerja hari ini, memanennya itu beberapa bulan yang akan datang. Dan ketika kita sudah di tahap monetisasi, subscriber sudah mulai banyak, views video sudah mulai banyak, nah disitulah kita bisa mulai merasakan hasil kerja keras kita. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan selamat bekerja dari rumah.